Hai Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Dr. Richard Lee yang menanggapi orang suruhan Doktif telah ditangkap. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, polemik antara Dr. Richard Lee dan Doktif nampaknya makin berlarut-larut saja nih. Aksi saling lapor antara Doktif dan Dr. Richard Lee seakan tak ada habisnya dan tak juga menemukan titik terang. Kedua dokter kecantikan ini juga bergantian mendatangi kantor kepolisian untuk memberikan keterangan terkait laporan dari satu sama lainnya nih Besti. Terakhir, Doktif juga baru saja menjalankan BAP atas laporan dari Dr. Richard beberapa waktu lalu. Wah, kira-kira bagaimana ya Besti tanggapan Dr. Richard Lee terkait hal tersebut? Gak ada sih kalau menurutku kalau sudah masuk ke jalur hukum ya kita serahkan di jalur hukum aja ya. Aku nggak pengen menangkapin apa-apa. Andai pun kalau dinyatakan beliau bersalah, beliau tersangka, ataupun juga beliau ternyata tidak bersalah, ataupun juga terbalik ya kalau misalnya saya yang dianggap kurang baik, kurang tepat, ya saya gentleman aja sih, saya gentleman. Karena kan kita sudah menyerahkan ke proses hukum ya. Saya nggak ada bersuka cita juga kalau misalnya dia jadi tersangka juga saya nggak suka cita sih, ya itulah apa adanya proses hukum sih. Dan saya menghargai itu aja. Wah, sangat dewasa ya Besti, nggak mengompori tapi biarkan let it flow aja ya. Kalau sudah masuk ranah hukum, pasti sudah dihandle oleh pihak yang berwajib. Siapa yang salah dan siapa yang benar nantinya. Mengenai mantan ajudan Dr. Richard Lee yang diduga merupakan orang suruhan Doktif, Dr. Richard Lee tak ambil pusing nih Besti. Dia telah mempercayakan semuanya ke pihak kepolisian. Dr. Richard juga mengatakan jika ia sudah sangat bersyukur dengan pengakuan dari mantan ajudannya tersebut. Aku menyerahkan kepada pihak berwajib sudah bergerak, pihak berwajib sudah menanggapi, bagi saya sudah cukup. Dan dua-duanya kita sudah dapetin sih. Yang pertama, orangnya sudah ditangkap. Artinya sudah ditahan juga, sudah diperiksa dan sudah ditahan. Yang kedua, tersangkanya juga sudah mengakui, buat video pengakuan, sudah mengakui semua perbuatannya. Jadi ya bagi aku sudah cukup sampai di sana. Ya sisanya biarkan hukum yang bertindak saja. Meskipun kini mantan ajudan Dr. Richard Lee sudah ditahan, tapi Dr. Richard Lee tak memungkiri jika ia sangat terkejut dengan pengakuan mantan ajudannya tersebut nih Besti. Kaget sih, lebih kagetnya itu maksudnya kayak gini ya, kalau misalnya mantan anak buahku melakukan pemerasan, aku tahu lah tujuannya adalah uang ya, namanya ya hal-hal yang biasa lah ya kita dijahatin oleh beberapa orang ya gitu ya. Tapi kalau dimanfaatkan untuk hal yang lain seperti menjatuhkan nama baik, persaingan bisnis, itu aku sangat menyayangkan sih. Apalagi kan dilakukan oleh orang-orang yang intelektual, oleh orang-orang yang pintar, aku sangat menyayangkan itu aja sih. Tapi tudingan yang beredar tersebut belum tentu kebenarannya ya Besti. Pasalnya, Doktif juga sempat membuat pengakuan bahwa dirinya tak pernah menyuruh siapapun untuk menjatuhkan Dr. Richard Lee. Doktif juga mengatakan jika ia tak pernah menyewa buzzer atau apapun itu nih Besti. Mengenai Doktif yang sempat mengatakan akan melakukan sayembara mengenai permasalahan yang sempat menimpa Dr. Richard Lee di Kota Padang beberapa waktu lalu, Dr. Richard Lee mengaku sudah menyelesaikan semua permasalahan dengan cara kekeluargaan. Tentang permasalahan di Kota Padang sendiri, sebenarnya kita sudah atasi dengan cara kekeluargaan semuanya. Kita sudah restoratif justice juga dengan ketua adat di sana, dengan tim di sana. Apa sih yang mau? Emang kalau misalnya kita ngelihat, emang seneng ya kalau ngelihat orang berantem, gontok-gontokan, sampai ada yang mati di pinggir jalan. Saya pikir sebagai umat yang beriman, beragama, kita kan nggak pengen yang lihat seperti itu ya. Kalau bisa damai, bisa dibicarakan baik-baik, toh nggak merugikan siapa-siapa, ya udah kenapa nggak kita bicarakan baik-baik sih? Kenapa sih harus sampai ada yang menyakiti satu sama lain ya? Menurut saya ya seperti itu ya. Waduh, kita doakan aja ya Besti, pertikaian kedua dokter kecantikan ini akan segera berakhir. Selanjutnya ada kabar kurang menyenangkan dari aktor senior Jaja Mihardja. Pemilik jargon apaan tuh ini dikabarkan tengah jatuh sakit. Kira-kira sakit apa ya Besti? Langsung aja, ini dia. Besti sempat dilarikan ke rumah sakit karena diduga mengalami infeksi usus dan ginjal. Perkembangan kesehatan aktor sekaligus penyanyi senior Jaja Mihardja kini berangsur membaik.
Ternyata nih Besti, sebelum mengalami penyakit yang sekarang ini, Ayah Jaja Miharja diketahui sudah mengidap penyakit diabetes. Hal tersebut semakin membuat kondisinya kemarin lumayan drop nih Besti. Namun meskipun begitu, Ayah Jaja Miharja mengatakan bahwa kondisi badannya sudah mulai enakan. Udah enak. Ya, tunggu ini nih, ada kaki nih. Agak gatal apa? Merah ya? Apa-apa jangan. Wah, kita ikut seneng banget ya Besti dengernya. Pokoknya mah Ayah harus sehat, harus bisa berkarya lagi ya Besti. By the way nih Besti, diketahui mengidap penyakit gula atau diabetes juga. Berarti Ayah Jaja Miharja ini juga harus sangat menjaga pola makannya ya. Harusnya diet, harusnya ya. Terus sendiri dong, dia. Wah, jadi emang bandel ya Besti si Ayah ini. Bisa-bisanya udah disuruh diet tapi masih aja suka makan sembarangan. Apalagi kalau ada kepala kambing nih, waduh, bisa-bisa lupa deh sama dietnya. Ayo hobinya kambing, duren, kambing nggak daging kepalanya. Ya Allah. Enak itu, pernah otaknya. Tuh. Di IGD aja pas sadar itu ya, pas habis sadar kita lagi nunggu ruangan dia gini. Soto dong, soto. Minta soto dong, lagi kondisi lagi pakai alat. Kalau makan sih selera ada ya, cuman kan nggak boleh yang macam-macam dulu sama dokter. Benar-benar ya Besti, ada-ada aja nih gebrakannya. Baru juga siuman, udah minta soto aja nih. Lucunya lagi nih Besti, meski udah dilarang oleh istri dan anak-anak hingga cucu, Ayah Jaja Miharja ini justru sering diam-diam makan keluar dengan sang supir. Oh cewek, kita sampai cucu ngelarang kita makan. Bawelan dia kadang-kadang keluar sama supir berdua. Nah, mau dilarang apa juga. Ya ampun, emang benar-benar bandel ya Besti si Ayah ini. Setelah sembuh nanti pokoknya harus benar-benar jaga kesehatan ya Ayah. By the way nih Besti, meskipun kini usia Ayah Jaja Miharja sudah 80 tahun lebih, tapi masih banyak aja loh job yang ia kerjakan. Kerennya lagi, ia bahkan masih membuat karya dengan menciptakan sebuah lagu nih Besti. Nah, kalau job sebenarnya Ayah banyak tawaran nyanyi juga, cuman kita bilang kalau Ayah kan sekarang udah pakai tongkat ya, jadi mungkin kalau yang berdiri lama nggak bisa. Tapi kalau untuk sinetron talk show masih, talk show undangan masih, talk show undangan masih, terusnya kalau show-nya seputar kawinan yang bisa duduk, yang bisa ini masih bisa. Nah, karena dia nggak bisa diem Mbak, Ayah itu kan aktif ya. Ini aja baru buat album terbaru kan, judulnya Koruptor. Yang nulis sendiri, yang rekaman, bikin video klip berdua Bang Waji berdua. Emang definisi the real seniman ya Besti. Ayah Jaja Miharja juga tak segan dengan mensipil lagu ciptaan terbarunya meski tengah terbaring di rumah sakit. Hukum dan keadilan sedang ditegakkan, tidak peduli yang punya jabatan. Kalau terbukti dijebloskan, kalau korupsi dijebloskan. Wow, keren banget ya Besti. Bangga dan salut banget deh dengan Ayah Jaja Miharja. Sempat menangis saat dijenguk Ruben Onsu beberapa waktu lalu, Ayah Jaja Miharja mengungkapkan alasannya hingga meneteskan air mata nih Besti. Saya nggak sangka. Udah ya. Saya nggak sangka kalau Ruben tuh bisa. Berubah jadi keluarga Muslim. Allah Akbar. Wah, jadi Ayah benar-benar merasa terharu ya dengan pilihan Ruben Onsu untuk menjadi seorang mualaf. Benar-benar terlihat sangat tulus ya Besti. Dalam kesempatan tersebut, Ayah tak lupa minta doa nih kepada seluruh besti-besti di rumah untuk senantiasa mendoakan kesembuhan Ayah Jaja Miharja. Saya sembuh dan saya bisa punya kegiatan lagi. Kalau lagu bisa bikin lagi. Amin. Iya. Doain. Amin, pokoknya segera pulih ya.
Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.